Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izinkan saya untuk memimpin presentasi pelatihan penggantian pemutus tenaga dan pemisah tegangan menengah di Gardu Indo. Tujuan tujuan materi ini yaitu untuk memahami pengertian dan fungsi PMT serta PMS. Yang kedua, untuk mengetahui prosedur penggantian PMT dan PMS yang benar dan aman. Yang ketiga, untuk memahami pentingnya penerapan prosedur K3 dalam penggantian PMT dan PMS. Yang keempat, penyiapan peserta untuk menghadapi uji kompetensi untuk penggantian PMT dan PMS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Alfiani dengan jabatan Instruktur Teknik Tenaga Listrik. Pengalaman saya itu 10 tahun pengalaman di bidang pengoperasian dan pemeliharaan gardu induk. Safety briefing atau induksi yang perlu itu yang pertama APD wajib, yang mana helm keselamatan, sarung tangan isolasi, serta sepatu safety. Yang kedua, pengamanan sistem listrik atau LOTO, yang mana dilakukan lockout, togout, atau LOTO untuk menghindari kecelakaan. Yang ketiga, grounding system, yang mana dilakukan grounding untuk memastikan sistem aman. Dan yang terakhir itu titik evakuasi, yang mana dilakukan diketahui jalur evakuasi dalam keadaan darurat. Nah, di sini bisa rekan-rekan untuk mengambil absen kehadirannya. Topik pembahasan kita kali ini itu tentang pengertian dan fungsi PMT serta PMS. Yang mana PMT itu sendiri itu pemutus tenaga. Pengertian dari pemutus tenaga itu sendiri itu perangkat pemutus arus listrik secara otomatis yang berfungsi untuk memutuskan aliran listrik jika terjadinya gangguan seperti hubung sikat atau kelebihan beban. Yang PMS yaitu pemisah atau switch disconnector, yang mana digunakan untuk memisah bagian dari sistem kelistrikan agar bisa dilakukan pemeliharaan secara aman. Fungsi utama dari keduanya adalah untuk memastikan pengoperasian sistem kelistrikan tetap aman dan terkontrol. Jenis-jenis dari PMT itu sendiri yaitu yang pertama PMT vakum, yang mana PCB yaitu vacuum circuit breaker, yang kedua PMT gas, yang mana itu gas SF6 atau sulfur hexafluoride breaker. Yang ketiga PMT udara yaitu ACB, yaitu air circuit breaker, dan yang keempat PMT minyak, yang mana oil circuit breaker. Dan jenis-jenis dari PMS itu sendiri, yang mana yang pertama PMS manual, kedua PMS motorized otomatis, yang ketiga PMS dengan interlock system. Prosedur penggantian PMT dan PMS yang benar yaitu yang pertama persiapan, yang mana menentukan alat yang akan diganti, membaca CLD, yaitu single line diagram, serta briefing tim. Kedua, LOTO, lock out take out, yang mana gunanya untuk mematikan sumber daya listrik, pemasangan kunci dan label keamanan. Yang ketiga, grounding system, dilakukan untuk pembumian agar tidak ada arus sisa. Yang keempat, pembongkaran unit lama. Gunanya untuk lepas kabel, baut, dan aksesoris dengan hati-hati. Yang kelima, pemasangan unit baru, yang mana pemasangan komponen baru sesuai dengan panduan teknis atau pabrik. Yang keenam, pemeriksaan awal, yang mana pastikan semua koneksi kuat dan benar. Dan yang terakhir itu energizi dan uji fungsi. Untuk menyalakan sistem, cek fungsi buka atau tutup dan pastikan normal. Untuk pengujian dan pemeriksaan sistem setelah penggantian, yang mana yang pertama uji tahanan isolasi, gunanya untuk menegar untuk memastikan tidak ada arus bocor atau arus sisa. Kedua, uji fungsi mekanis, gunanya untuk memastikan PMT dan PMS dapat membuka dan menutup secara lancar, baik manual maupun motorized.
Yang ketiga, uji tegangan dan arus. Gunanya untuk klemeter atau fungsi multimeter untuk pastikan input dan output sesuai standar. Yang keempat, verifikasi skenada atau panel kontrol. Yang mana jika terhubung ke sistem kontrol jarak jauh, maka pastikan sinyal dan respon alat normal. Penerapan ketiga dalam penggantian PMT dan PMS yaitu yang pertama penggunaan APD lengkap yang mana seperti helm, sarung tangan, isolasi, sepatu safety, dan perlindungan muka. Yang kedua, pemasangan rambu dan pengaman lokasi, yang mana batasi area kerja, pasangan papan peringatan, serta gunakan tali pengaman. Yang ketiga, briefing dan pembagian tugas, yang mana semua pekerjaan memahami tugas, serta bahaya dan prosedur evakuasi. Yang keempat, penerapan loto dan grounding. Mutlak dilakukan sebelum pekerjaan untuk menghindari kecelakaan listrik. Yang kelima, pengawasan pekerjaan. Petugas K3 wajib memantau aktivitas hingga selesai. Dokumentasi dan pelaporan penggantian yaitu formulir penggantian komponen, yang mana isi data alat lama, alat baru, dan waktu kerja tim pelaksanaan. Yang kedua, data penguji, yang mana tulis hasil pengukuran, manajer, uji fungsi, serta tegangan atau arah. Yang ketiga, foto dokumentasi, yang mana diambil gambar kondisi sebelum dan sesudah pemasangan. Yang keempat, laporan teknis final. Gunanya untuk laporan diserahkan ke pengawas atau kepala seksi teknik sebagai bukti kerja sesuai SOP. Dokumentasi dan pelaporan penggantian tujuannya yaitu menyediakan bukti pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur, menjamin transparansi dan akuntabilitas teknik, serta memudahkan audit, perbaikan, dan penggantian di masa depan, dan mendukung standar mutu dan keselamatan kerja. Jenis-jenis dokumentasi yang harus disiapkan yaitu yang pertama formulir pekerjaan atau work order form, yang mana tanggal pelaksanaan, lokasi gardu induk, jenis pekerjaan, seperti penggantian PMT dan PMS, nama petugas pelaksanaan, supervisor teknis yang bertanggung jawab, serta tanda tangan dan catatan hasil kerja. Yang kedua, checklist pekerjaan, yang mana pemeriksaan awal sistem sebelum pemadaman, konfirmasi loto dan grounding, proses pembongkaran pemeriksaan alat baru, pemasangan ulang, pengujian fungsi alat baru, catatan hasil pengujian, serta tanda tangan verifikasi. Yang ketiga, from hasil pengujian, contohnya data uji seperti jenis uji pertama, uji isolasi, alat ujinya manajer 1 kp, hasilnya 512, standar waktunya lebih dari 100, statusnya lulus. Uji yang kedua, uji kontak mekanik, alat ujinya manual test, hasilnya buka tutup normal, standar bakunya harus lancar, statusnya lulus. Jenis uji ketiga, uji tegangan, alat ujinya multimeter, hasilnya 20 kV, standarnya sesuai spesifikasi, statusnya lulus. Jenis uji skena komunikasi, alat ujinya HMI display, hasilnya respon oke, standar bakunya real time control, statusnya lulus. Dan yang keempat, dokumentasi visual atau foto. Yang pertama, foto sebelum pengganti. 2, foto saat pekerjaan berlangsung. Ketiga, foto komponen lama dan baru. Keempat, foto setelah pemasangan selesai. Dan yang terakhir, semua foto diberikan keterangan tanggal dan deskripsi singkat. Manfaat pelatihannya itu meningkatkan keterampilan teknis, menjaga keselamatan kerja, serta menjamin keandalan sistem kelistrikan, dan mempersiapkan untuk uji kompetensi. Apakah yang Anda ketahui tentang PMT dan PMS sebelum pelatihan ini? Pernahkah Anda mengalami gangguan listrik di rumah? Apa penyebabnya menurut Anda? Menurut Anda, mengapa penggantian PMT dan PMS harus dilakukan oleh tenaga teknis yang bersertifikat? Peralatan dan perlengkapan untuk pergantian itu peralatan utamanya PMT dan PMS baru. Kedua, gambar teknis. Yang ketiga, manajer klemeter. Yang mana perlengkapan pendukungnya yaitu APD lengkap, helm, sepatu sarung tangan,
Talkil untuk koordinasi, buku SOP. Isi materi pada saat ini yaitu pengertian PMT dan PMS. Yang mana PMT itu adalah pemutus tenaga, yaitu alat yang memutuskan aliran listrik saat terjadinya gangguan atau pemeliharaan. Sedangkan PMS yaitu pemisah, yang mana alat untuk memisah bagian-bagian dalam sistem kelistrikan agar aman saat perawatan. Prosedur penggantiannya yaitu pemadaman dan pengamanan sistem, pemungkaran PMT dan PMS lama, pemasangan PMT dan PMS baru, pengujian sistem, energizi dan verifikasi, serta dokumentasi. Yang ketiga, pengujian dan dokumentasi, yang mana pengujian isolasi, pengujian koneksi dan tegangan, pengujian fungsi dan alat. Di sini ada soal isian atau evaluasi, eh, yang mana rekan-rekan sekalian bisa menjawab dari soal tersebut. Yang pertama, fungsi dari PMT itu sendiri. Proses pertama yang harus dilakukan sebelum penggantian PMT, alat yang dilakukan untuk menguji tahanan isolasi, salah satu jenis PMT yang banyak digunakan di gardu induk, dan terakhirnya yaitu pengujian sistem yang dilakukan setelah apa. Nah, di sini evaluasinya tentang soal menjodohkan. Misalnya PMT itu seperti dijodohkan kemana, PMS itu kemana, grounding itu kemana, sampai stop itu kemana. Nah, di sini evaluasi gambar yang mana mencocokkan gambar, misalnya yang di atas tuh gambarnya uh, alat apa. Nah, sekian dari kesimpulan yang dapat diambil yaitu penggantian PMT dan PMS sangat penting untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, yang mana selalu ikuti standar operasional prosedur atau SOP untuk memastikan keselamatan serta evaluasi dan dokumentasi yang tepat akan memastikan kualitas dan keberlangsungan pekerjaan. Nah, sekian hasil presentasi saya. Uh, Kalau ada salah dan janggalnya, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada rekan-rekan semuanya, saya mohon diberi maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.